Heran lah, mbak kok di Minang kok diharapkan kawin suku? Haram sabananyo tak luar ado ge haram siang cek haram Kan iyo mah jale-jale di Islam boleh kawin sasuku, mbak kok di Minang kok dilarang? sadonya yang dilarang tuh bukan berarti haram, Kan namanya itulah diharamkan jadi larang kan sama-sama ndak boleh. sama-sama udah boleh, tapi yang cek lain hukumnya antara awak je Tuhan. Yang cek lain kalau dilarang tuh kalau menurut saya pribadi itu lebih ke antara awak sama manusia. Kalau antara awak je Tuhan tuh halal haram tuh berlakunya awak melanggar syariat-syariat yang diperintahkan. Seandainya awak tidak menjalani perintah yang disuruhan di Al-Quran dan hadis, otomatis itu haram. Seperti itu. Contoh keteknya, tadi akan membahas kawin suku. Nah, di Surah An-Nisa ada dijalan di situ itu perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini. Andai kata awak kawini perempuan yang tidak boleh itu, otomatis itu berlaku haram awak mengawini orang itu gitu. Sementara kalau awak buat ke masalah kawin sesuku tadi itu, kan tidak ada di Islam kok diperintahkan bagi kamu untuk menikahi perempuan sepasukanmu. Kalau seandainya ada perintah itu di Al-Quran, itu dilarang deh adatnya, baru haram. Jadi tidak sabdo yang dilarang itu haram. Jadi apa bana sabananya untuk alasannya dilarang kawin sasuku kok di Minang? Kalau berdasarkan sejarah, awak pernah mendengar kan semacam adat itu ada dulu tuh sumpah nenek moyang yang tidak akan mengawinkan anak menakannya sepasukuan gitu. Nah itulah yang mengalir darah Minangkabau itu sampai ke awak anak cucu. Jadi kan kalau seandainya awak melanggar sumpah, otomatis tuh melanggar syariat dong. Itu alasan paling utamanya sebenarnya, karena ada sumpah. Kalau dipikir-pikir, ya mah di adat awak kan awak ada suku-sukunya. Otomatis kalau awak nikah di luar suku bisa tak pakai adat sadonyo. Contoh manta japui marabulai, ada lamaran, bisa tak pakai itu sadonyo karena di situ ada fungsinya. Nenek mama ada fungsinya di situ, Sumando ada fungsinya di situ, mak rumah, ipa bisan semacamnya ada di situ sadonyo gitu kan fungsinya. Tapi kalau seandainya orang pun nikah suku, otomatis tak terpakai itu sadalahnya loh. Wah cara memakainya, mamanya itu jo, itu tiba di orang mantan siri atau orang tak tanu semacam itu bisa lah debat-debat banget. Masa mama mau melawan mama, apalagi kok mamanya surang. Misalnya ada orang sasuku, tapi nyo jauh misalnya yang surang di Solo, yang surang lain di Sidojuang kan jauh tuh. Ini sasuku, berarti kan beda mamanya, berarti bisa lah nyo kawin sasuku kan. Mamanya beda, keluarganya beda, sanak famili yang lain-lainnya pun beda gitu. Iya. Sebenarnya kalau itu mah itu mungkin lebih ke adat selingkan negari mungkin lah, tapi kan lo tahu mana lo ahli di kita adat orang kan. Contoh bisa jadi di cecek negari itu boleh dengan aturan-aturan tertentu. Contoh Allah melewati cek kampung, orang tuh boleh lah gitu kan nikah, atau enggak lah melewati sekian perbatasannya gitu kan, tapi orang tuh boleh, berarti kan beda nenek moyangnya. Itu mungkin lebih ke situ sih menurut awak pribadi. Ada aturan-aturan tertentu di negara masing-masing mungkin ada yang membolehkan, mungkin ada yang tidak membolehkan gitu. Kalau menurut awak mungkin iya boleh-boleh aja kan beda mamanya, beda sanak familinya, dan orang kan kadang adatnya tuh ke masing-masing beda-beda loh tuh. Dewa berikut cara nikah kawin di orang Cina beda loh, kan lebih bagus tuh, lebih bervariasi gitu kan. Tapi yang lebih inti mana yang positif kan mah kalau berada di negara sih sebenarnya. Berarti kan kalau mau diikut ke aku, misalnya tidak satu nagari bisa lah berarti itu yang satu kan. Awak tidak memastikan itu kan? Bisa adalah, tapi mungkin bisa gitu kan. Sepertinya tidak baku kan. Emang tidak baku, aku ada loh sanksi bagi orang yang melarang kawin sesuku, misalnya sanksi di Pejawi ya. Itu aturan yang dibuat dalam cek negari gitu. Mungkin dalam cek negari kok sanksinya kok. Dalam cek negari lain kalau dulu tuh sanksinya tuh kayak diusir di cek kampung, diusir dari negari itu gitu.
Kalau menurut pribadi simpel ya sebenarnya. Awak ada masalahnya enggak mengacau atau barna dari yang lah nyebut aturan di orang tua. Kalau awak sebagai generasi muda, mungkin itu lebih ke pilihannya. Kalau ingin memakai adat istiadat, kalau ingin memakai adat Minang gitu kan, oh yo kawin lah jurang yang beda suku, otomatis adat tuh terpakai itu mah. Kalau seandainya awak ndak nyo memakai adat, ibaratnya awak ndak nyo memakai adat Minang kapau gitu kan, ndak apa kawin sesuku dong, tapi jangan pakai adat tuh gitu. Contoh kayak memakai aturan masalah suntiang, masalah pakaian, yo kayak nikah tuh modern sekali, bisa kan? Contoh kayak nikah di gua, saya tuh pesta di gedung apa semacamnya. Pakailah pakai pakaian modern kayak gini, gua pakaian pesta semacamnya. Ketika awak lah memakai suntiang, memakai pakaian marapulai, otomatis lah pakai adat semua itu mah. Kalau lah memakai adat, awak harus mengikuti aturan adat. Yang mah dia aturan adat gua nggak boleh kawin sesuatu seperti itu. Tapi kan ada orang tua yang sulit untuk mengerti gitu. Tadi jalan masalah adat istiadat segalanya, ini tetap jo hari aja tiga nak menikahi konakan jo gitu kan. Yang sesuku jinyo gitu kan. Masalah tuh, tapi tidak bisa dipakai adat gitu kan. Karena adat tak boleh itu kan. Nah, karena kalau dia pakai adat, dia adat tak boleh itu doh gitu. Jadi seperti itu ya spot ya. Baiklah tuh. Ya kawan-kawan sadonyo yang katanya boleh di komentar, nanti awak ya akan awak pin satu persatu komennya, nanti awak pin insyaallah.